Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah amma ba'd. Para jamaah, para muridin, salikin, kolega dan para sahabat, mari kita memulai ngaji kolbu di pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur pada Allah atas semua nikmat, fadilah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan kitab Syi'rul Asrar bab ke-7 ke-8 sesungguhnya dengan muqaddimahnya, dan kita bicara tentang zikir, zikrullah. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumnya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu as-sabi fi bayanil adhkar. Fasal bab yang ke-7 yang menerangkan tentang zikir. Faqad hadallahu dzakirina bi qouli ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Fakat maka sungguh telah hadallah, Allah memberi petunjuk biqauli, dengan apa yang dizikirkannya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disabdakan wadhkuruhu, maka sesungguhnya engkau menyebutlah namaku, nama Allah, ya, kama hadakum, sebagaimana yang telah aku memberi petunjuk kepada kalian. Bapak Ibu sekalian, zikir itu perintah Allah. Zikir tentu kebutuhan kita, karena kita dengan zikir bisa lebih dekat, lebih dalam posisi, kita selalu dalam pengawasan Allah. Muqarrabah wa muraqabah. Karena itu ayat yang menerangkan zikir di dalam Al-Quran banyak sekali. Satu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 194 yang baru saja saya sebutkan. Berapa banyaknya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah, berzikirlah menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukratan wa asila. Dan masih banyak sekali Al-Quran yang mengajak, menganjurkan, memerintahkan kita harus berzikir. Karena zikir itu adalah ruh diri kita. Zikir itu adalah makanan ruhaniyah kita. Zikir itu adalah spiritualitas kita untuk menstabilkan spiritual cohesion, kalau orang menyebut sekarang. Jadi semakin kita banyak berzikir, maka semakin kita tenang, semakin kita dekat dengan Allah. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Maka engkau harus melakukan zikir,
karena zikir itu yang bisa menenangkan, bisa membahagiakan, bisa menenteramkan apa yang ada di dalam hatimu yang masih sering bergejolak. Artinya hati ini makanannya zikir. Kalau perut kita makanannya ya yang makanan itu. Mata kita makanannya melihat yang baik. Tapi kalau hati makanannya adalah zikrullah. Karena itu zikir adalah bagian dari tazkiyatun nafas, cara membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan untuk membeningkan mata hati kita itu berzikir. Ila maratibi dzikrihim. Allah memberi tingkatan-tingkatan cara untuk berzikir. Jadi zikir itu ada tingkatannya sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan amalan, sesuai dengan apa yang pengalaman spiritualnya, pengalaman atas dari pemberian gurunya. Ila maratib dzikrikum. Semua itu tergantung pada martabat, tingkatan bagaimana kita itu berzikir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma aqulu ana wa ma qalahul nabiyuna min qabli, ya. Kalimat yang paling aku suka dan saya ucapkan dan diucapkan oleh man, bukan min ya, man qabli, dari nabi-nabi sebelum saya itu, zikirnya apa? La ilaha illallah, yaitu adalah la ilaha illallah, atau biasa disebut dengan zikir nafi isbat. Itu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikirnya bukan hanya sekedar di lisan, tapi dihunjamkan di dalam hati. Cara zikirnya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah bersuluk, yang sudah berthariqah tahu bagaimana menarik dari yang paling dalam di dalam latifatul akhfa kita, sanubari, ditarik ke otak, turun ke pundak kanan, dan akhirnya latifatul ruh, dan dikembalikan kepada latifatul qalbi kita. Itu semua ada cara bagaimana kita memiliki kualitas berzikir yang baik. Jadi orang yang berthariqah di mana saja, zikirnya selalu nafi isbat, yaitu la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah zikir ismudat. Ismun, nama, zat Allah. Artinya Allah. Karena disebutkan uzkurullah, sebutlah nama Allah. Itu ketika kita zikirnya Allah, Allah di dalam hati kita, itu namanya ismudat. Nah, ismudat biasa disebut dengan sayyidul zikir. Kalau la ilallah, afdhalul zikir. Nah, semuanya, dua-duanya baik, dan itu diamalkan hampir seluruh dari thariqah yang mu'tabarah itu. Mengapa la ilaha illallah? Karena itulah yang disebut la. Itu pengertiannya tidak. Illallah, la ilah. Tidak ada sesuatu yang ilah, sesembahan. Tidak ada sesuatu yang aku tuju, sesuatu yang aku maksud. Tidak ada yang aku cintai. La. Bukan dunia, bukan harta, bukan kekuasaan, dan bukan yang ada di dunia ini. La ilahnya, tapi il. Nah, itu dibetulkan di dalam otak kita. Setelah diakalkan semua, wal awal wal akhiru, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Awal yang tidak memulai dan akhir yang tidak berkesudahan itu Allah. Akal kita mengatakan, oh karena itu segala sesuatu itu Allah. Lah itu ketika akal kita membenarkan la ilaha illallah, illallahnya itu ditujukan pada latifatul ruh menuju kolbun, agar kolbun itu adalah membenarkan, mentauhidkan dari keesaan
zat sifat af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir itu ada caranya, bukan hanya mulut yang berzikir, tapi harus sampai pada hati. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Falikulli maqamin martabatun khossoh. Setiap martabat, setiap tingkatan cara zikir kita itu mempunyai kekhususan. Ya. Apa? Imma jahriyah al khofiyah. Yang dijalankan zikirnya itu baik secara zikirnya adalah jahar, nyata, ya, dan juga zikir yang bersifat khofiyah di dalam hati. Ya, ada caranya yang ada harus diucapkan zikir bilisan. Ibu-ibu ya, yang sudah suluk, ada zikir bilisan kan? Jumlahnya ek itu ditujukan pada Rasulullah, kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ya, ada juga zikir fil qalbi yang disebutkan di dalam khofih. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan fal awalu hadahum ila dzikril lisan. Maka memulainya bagi orang pemula ya, itu dalam menzikirnya itu adalah lebih dulu dengan zikir lisan. Tsumma ila dzikrun nafs. Kemudian zikir di dalam jiwanya, ruhaniyahnya meningkat. Tsumma ila dzikr qalbi. Kemudian zikirnya itu di dalam kolbunya. Tsumma ila dzikrir ruh. Kemudian menzikirkannya itu untuk ditujukan pada ruhnya. Tsumma ila dzikri sir. Kemudian zikirnya ditujukan pada sirul yang paling rahasia, hati yang terdalam. Kemudian tsumma ila dzikril khafi. Kemudian zikir khafi. Dan yang terakhir adalah zikril akhfal khafiyin, adalah zikirnya akhfaful khafi. Jadi rahasianya yang paling rahasia itu itu adalah tingkatan terakhir. Jadi ternyata zikir itu ada tingkatannya ya. Bukan hanya zikir biasa, enggak. Bagaimana menarik zikirnya itu ditujukan pada latifah-latifah yang ada di dalam diri kita. Kolbunya, sirnya, rohnya, akhfa, khofinya, natikohnya, jami'ul badannya, itu semua adalah disetrumkan dengan zikir-zikir kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa orang yang berzikir, yang mengetahui cara berzikir, dengan orang yang berzikir, yang tidak mengetahui cara berzikir, implikasinya berbeda. Orang mengatakan, loh saya itu sudah begini-begini, zikir ini, zikir. Kok nggak mempan sih? Nah, gitu. Kemudian kita harus bertanya, mengapa? Jangan-jangan hati kita memang masih ada isolator yang menjadikan zikir itu tidak berimpact, tidak berdampak. Karena apa? Masih ada hal yang menyangkut kekotoran di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, di dalam spiritualitas kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perlulah kita mengerti cara berzikir, karena berzikir itu ada martabatnya, ada tingkatan-tingkatan dalam kita menyebut dan berzikir. Kita lanjutkan, masih terus dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa qala al-mu'allif fa amma dzikrul lisan fa akannahu bidzalika yudzakirul qalbu ma nasya min dzikrillah ta'ala. Fa amma dzikrul lisan, adapun kita zikir lisan adalah apa? Zikrul lisan fa'akannahu, kita seakan-akan mengikatkan bidzalika, dengan zikir itu, yudzakirul qalbi, untuk mengingatkan hati kita ya
agar tidak lupa mengingat pada Allah. Karena hati itu masih kadangkala bolak-balik. Awalnya niat baik, tapi kenyataannya tidak. Dan itu pasti sering kita lakukan. Kita sering mengalami. Saya itu maunya ngaji loh. Tapi saat tertentu nggak jadi ngaji. Saya itu niatnya mau ikut suluk loh. Ternyata sibuk banget. Nah, akhirnya tidak jadi. Padahal sibuk bisa diatur kan? Bisa dimanage. Ini contoh-contoh agar zikir lisan itu tujuannya adalah mengingatkan hati yang masih lupa mengingat pada Allah, ya, manasya min dzikrillah ta'ala. Nah, itu zikirnya lisan. Itu yang harus diingatkan terus agar hati itu betul-betul bisa menghunjam, hati itu menjadi bersih. Wa amma dzikrun nafsu fa wa dzikrun ghairu masnu'in bil hurufi was saut. Sedangkan zikir di dalam jiwa ruhani kita adalah zikir ghairu masmu'un, zikir yang tanpa tidak bisa didengar, tidak usah didengar. Bil hurufi juga tidak ada huruf, wa bis sauti dan tidak ada suara. Karena zikirnya ada di dalam jiwa kita itu, menyatu dengan jiwa itu. Jadi namanya zikrullah fi kulli waqtin wa sa'atin itu di sini. Setiap saat kita berzikir. Zikir tanpa suara, tanpa kata, tanpa huruf, dan itu menyatu dalam diri kita. Bal masmu'un bil hissin wal harokati fil batin. Tetapi zikir itu mempunyai kedalamannya yang sangat indah dan dia adalah melakukan aktivitas batin. Jadi aktivitas batin kita adalah zikir. Nah itu ketika namanya zikrul nafas. Wa amma zikrul qalbi, ya, ini adalah tazkiyatun nafas tadi, membersihkan jiwa kita. Wa amma zikrul qalbi, sedangkan zikir qalbun, zikrul qalbi, latifatul qalbi, fawa mulakhadatul qalbi ma fi dhamirihi minal jalali wal jamal. Sedangkan zikirnya qalbun adalah zikir untuk mencari kedalamannya kita akan al-jalal wal jamalullah. Karena itu ketika zikir latifatul qalbi, kita adalah fana karena kita sedang menikmati jalal wa jamalullah. Jadi kalau kita dzikir duduk dengan zikir latifah itu indah semuanya. Enggak tergesa-gesa, enggak mengantuk, dinikmati. Rasanya itu seluruh zikir itu mengalir di dalam ruh kita. Ya, itu adalah zikir yang kita lakukan mula khawfidhami zikir qalbi ma fi dhami minal jalal wal jamal. Betapa indahnya, betapa sempurnanya, betapa kita itu masuk indah, lazzatul zikir, menikmati zikir, lazzatul munajat, indahnya bermunajat, berzikir pada Allah. Wa amma natijatu dzikrir ruh fa huwa musyahadu anwari tajalliyatis sifat. Wa amma natijah, adapun natijah keterangan zikrur ruh adalah zikir ruh adalah asyiru, ya, musyahadah, mendapatkan rahasia, untuk mendapatkan menyaksikan musyahadah anwari, cahaya-cahaya Allah, tajalliyati sifat, yang semuanya itu adalah rahasia yang dibuka atas rahasia ilahiyah. Itu sudah masuk.
Kalau sudah zikirnya adalah zikir sir. Bapak Ibu sekalian, masih ingat yang sudah ikut bersuluk cara berzikir berapa tingkatan itu yang biasa disebut dengan amal 11 itu? Ini yang Anda lakukan baru kita kaji. Kemarin kan kita berikan ajarannya, rujukannya belum. Sekarang rujukannya di sini. Maka dengan demikian semua itu adalah tajalliyati anwari tajalliyati sifat, itu adalah zikruh. Zikruh latifatul ruh untuk apa? Tajalliyat pertelo memperjelas apa? Memperjelas terhadap musyahadah kita terhadap as-sifatu kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan dari Allah. Karena Allah tidak sedikit pun setitik pun ada kekurangan. Nah, itu bisa dijalankan melalui zikir, zikir apa sir, zikir sirin. Wa amma zikrul khafi, sedangkan zikir khafi bahwa mu'aqabatun anwari jamal dzatil akhadiyah, adalah untuk berfokus mencari, mendapatkan cahaya keindahan zat yang maha tunggal, yang itu adalah zat akhadiyah, zat yang maha tunggal dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wa amma dzikru khafifah wa mu'aqabatun anwari jamal dzatil akhadiyah. Indahnya zat Allah yang Tuhan, yang esa, wala kaifin wala mislin, Allah yang tidak bisa dipadankan, yang tidak bisa diperumpamakan, itu melalui zikir khafi yang kita dapatkan. Ya. Fi maknati sidkin inda malikin muqtadir. Ya. Kemudian itu semua didapatkan dari maqadis sidikin inda malikin muqtadir, yaitu di dalam sebutan alam akhadiyah. Jadi Bapak sekalian, ini cara berzikir. Ketika zikir ismudzat maupun zikir nafi isbat. Menyebut nama Allah dan cara berzikir nafi isbat la ilaha illallah. Kita lanjutkan Bapak sekalian yang saya hormati. Semoga kita sudah mulai belajar ya cara berzikir tingkatan-tingkatan itu, dan itu diajari di dalam kitab bertarekat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma dzikrul akhfa khafiyun, adapun zikir akhfa khafiyun yang paling tinggi, fa wan nadharu, maka zikir ini ada ditujukan untuk nazar, melihat, ilal hakikatil hakil yakin, untuk menimbulkan hakikat hakul yakin. Berarti ini sudah pada tingkat hakul yakin. Tingkatnya sudah tajalli, sudah merasakan musyahadah terhadap hakikat hakul yakin. Jadi ini zikirnya orang yang sudah lebih tinggi orang bertarekat. Tarekat sudah makrifat musyahadah, baru terakhir adalah dia bisa mengambil namanya hakikat itu. Dan itu satu mata rantai. Tidak cukup orang itu syariatnya saja, tetapi syariatnya tetap dijalankan, hakikatnya itu dilakoni, tarekatnya dijalani, kemudian makrifatnya didapatkan, kemudian musyahadah, mukasyafah, akhirnya kita mendapatkan al-hakikat yang di dalam hidup kita. Hakikat tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ada, wal awalu wal akhiru. Kullu halikun wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur rusak kecuali zat Allah. Nah, hakikat ini adalah zat Allah, itu yang kita tuju. Wala yatli'u alaihi ghairul ta'ala, maka
tidak ada pun yang mengetahui cara berzikir, menikmati zikir akhfa khafiyun itu ghairullah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Fa innahu ya'lamu sirru wa akhfa, karena itu Allah berfirman, Allah mengetahui yang sir dan Allah mengetahui yang akhfa, yang samar. Semua dibuka kalau sudah pada hakikat ini oleh Allah. Ini namanya sirul asrornya itu ketika saat kita zikirnya itu adalah khafiyun akhfa khafiyun. Karena kita adalah fa innahu sirul akhfa, karena Allah membukakan, mengetahui yang sir dan apa yang samar, yang akhfa. Wadzalika ablaghu kulli awalim, dan itu semualah alam yang paling di puncak dari tujuan. Wa anna kulli maqasid, dan inilah kulli, zikir yang khafiyul akhfa itu adalah wa anha kulli maqasid, tujuan akhir, tempat kita berlabuh sesungguhnya itu adalah Allah, bukan berlabuh urusan-urusan yang fana yang ada di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini beberapa cara kita berzikir yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa berzikir itu penting? Maka zikir itu tiada lain adalah untuk membersihkan mata hati kita. Para ulama tasawuf mengatakan bahwa al-qalbun kal mir'ah. Kolbun itu seperti mir'ah, seperti cermin. Maka dia harus setiap saat dibersihkan. Bagaimana kita akan terpancarkan wajah kita, kolbun kita, perilaku kita, kalau hati kita itu memang jelek. Hati kita zulmah, wakoswah, gelap, dan keras. Karena apa? Tidak dilembutkan. Cara zikirnya apa? Latifatun zikir. Zikir latifah. Zikir latifah tadi ada beberapa yang saya sebutkan tadi, beberapa tingkatan. Mulai dari zikir lisan dan zikir jahar itu dilakukan oleh kita semua. Bagian dari untuk menuju apa? Menuju pada ablaghu kulli awalin, yaitu puncak dari semua yang kita lakukan, wa annaha kulli maqasid, dan itu adalah akhir dari semua tujuan hidup kita adalah wajhullah. Karena itu Bapak sekalian, ini mumpung masih bulan Maulid kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil, bagi orang yang ingin perjumpaan Allah, ingin ketemu Allah, bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga ketemu Allah. Itu zikir. Zikir seperti itu, izin dengan segala hormat, beberapa martabat tadi, latifatul kolbinya, ruhnya, sirnya, khofi, akhfa, ya, itu semua hanya bisa dilakukan kalau pakai guru, melalui mursyid, melalui bertarekat. Untuk apa? Untuk mendapatkan hakul hakikiyun, hakikatnya yang paling benar, dan itu adalah Allah. Ini telah yang disebutkan wa anha kulli maqasid. Tujuan akhir semuanya itu adalah Allah, dan zikirnya adalah khafiyul akhfa, yang itu adalah untuk apa? Untuk melihat tajalli terhadap keperteloan, kejelasan yang tanpa hijab hubungan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu zikir itu harus setiap hari, setiap saat, setiap langkah, setiap nafas, fi kulli nafasin, setiap nafas kita.
zikrullah. Zikrullah seperti ini namanya zikrullah fil qalbi darul anjuman. Zikir di dalam hati darul anjuman meskipun kita dalam keramaian. Karena itu kholwat secara umum bisa jadi kholwat sendiri dalam keramaian. Anda bekerja, kita bekerja. Dimanapun kita banyak orang, hati kita terpikir. Tetapi secara khusus, kholwat secara khusus adalah uzlah. Kita menyingkir, mufarid, kita menyendiri. Dan itu hanya hubungan kita dengan Allah. Khususnya saat Bapak Ibu sekalian menjalani wukuf, amalan wukuf. Dan itu hanya kita dengan Allah yang mempunyai hubungan, karena wukuf, diam kita itu adalah 1000 kata. Diam kita itu adalah 1000 makna, bahkan berjuta makna, dan diam itu adalah membuka hijab. Karena itulah mengapa wukuf sebagai kekuatan yang maha dahsyat di dalam membuka batin-batin kita yang masih kotor, kemudian kita tujukan pada Allah. Dan itu berarti kita mujallasah wa tatakalam, kita sedang bersimpuh di hadapan Allah dan sedang bicara fil qalbi dengan Allah, karena kita tidak ada hijab ketika sedang wukuf, sedang diam. Diammu adalah kekuasaan, dan diammu adalah kebesaran Allah, dan diammu adalah engkau sedang menuju Allah. Demikian, terima kasih yang kita kaji pada pagi hari ini tentang martabat zikir-zikir kita menurut menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga menurut kitab-kitab amalan-amalan zikir kita, khususnya di dalam zikir Thariqah Naqsyabandi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita semua selalu ditasfiyatul qalbika, dibersihkan, dibeningkan oleh Allah Taala. Bagi yang belum, semoga futuhul qulub, semoga Allah membukakan mata hati, mata kolbun kita semua, sehingga kita berniat untuk membersihkan diri, khususnya melalui ikut bertarekoh, melalui zikir-zikir yang terajarkan secara tali menali, karena sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang disebut dengan tarekoh mu'tabar. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.